Salah, yo gitu aja. Salah, bener. Penjilat, dah. 8. Jika sudah terjadi orang memuliakan yang sudah jelas kejahatannya, korupsinya, malingnya, buruknya, tapi dimuliakan, dibangga-banggakan, ya aneh atau tidak? Jika orang yang punya pendidikan atau mempunyai martabat rendah, hina, memimpin satu kaum, tidak apa tidak? Tidak ada pendidikannya, nggak ada sekolah tingginya, tapi memimpin kaum. Sepuluh, jika sudah banyak orang bertengkar yang berbantah-bantahan, debat di masjid-masjid, ngolok sana ngolok sini, sudah bantah-bantah di masjid. Dan 11, jika semua orang laki-laki sudah pakai pakaian sutra. 12, jika minum minuman keras, khamar, sudah terbiasa dan menyebar luas, dianggap itu sebagai minuman hari-hari. Dan 13, jika penyanyi wanita, artis-artis yang banyak diagung-agungkan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda kerusakan. Kemudian Sayyidina Bakir Muqaddam mengatakan, barang siapa ya, yang mengikuti ini, yang mengetahui tentang kerusakan dunia seperti ini yang terjadi, yang sekarang ini sudah. Jika alat musik sudah dimuliakan dan dinomorsatukan daripada baca Al-Quran dan selawat Nabi Muhammad SAW, itu tanda-tandanya sudah tertutupnya kebaikan. Barang siapa, kata Sayyidina Muqaddam, menemui orang kaya yang selalu datang di pintu-pintu orang miskin, maka mulialah orang kaya itu dan terhormatlah dia orang-orang yang miskin. Tapi sebaliknya, kalau kamu menemui orang-orang miskin datang di pintu-pintu orang kaya, maka buruklah kedudukan orang-orang kaya itu dan tidak malunya orang-orang miskin itu. Maka untuk itulah mudah-mudahan kita sudah tahu amanat apa, kemudian iblis itu apa. Yang jelas semua adalah yang memperberat, yaitu yang mengalahkan iblis tadi, mengalahkan kesenangan, mengalahkan cinta dunia. Ini amanat yang berat. Maka jelas pertama dicatat sholat yang pertama amanat.
Yang kedua, menjaga mata penglihatan. Mata iblis 70 busur panah iblis, dan itu ada di matanya perempuan. Kalau di mata lagi itu air mata buaya. Ketiga, menjaga diri dari hal-hal yang berhubungan dengan riba. Ini amanat. Sekali lagi amanat. Keempat, jangan makan harta anak yatim piatu. Keempat, jaga lisan. Amanat. Kelima, pendengaran, telinga. Keenam, tangan, kaki, farji, kemaluan, anggota tubuh, dan jangan sampai berlaku yang haram. 7, wajib mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. 8, melaksanakan rukun Islam termasuk puasa. 9, sedekah. 'Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi kalau diambil itu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian yang ke-10, pergi haji kalau sudah mampu dan cukup lebih. Itu amanah. Nah, ini yang paling dibenci iblis tadi, yang bisa mengerjakan amanah. Maka dengan demikian jelas bahwa antara amanat dan cobaan itu akan jalan. Supaya amanat itu tidak menjalankan, iblis bisa merajalela. Pertama, musuhmu itu akumu, itu diri. Yang kedua, musuhmu adalah nafsu. Ya. Yang ketiga, musuhmu jelas iblis. Puncak musuhmu adalah dunia. Tidak ada yang selamat kalau sudah kena gelintir, sudah terjepit, sudah dilindas, sudah dilewati, pasti habis kena dunia. Kenapa? Karena itu puncak akhir bagaimana manusia terjerumus. Maka timbul, di mana terjerumusnya? Menghalalkan segala cara. Hati-hati. Kalau sudah dunia,
ingin bertambah, ingin mendapatkan sesuatu, dia akan mempunyai sistem menghalalkan segala cara. Maka habis seperti orang yang membangun gedung putih yang besar dengan isinya di tengah-tengah samudra, amblas sampai ke bawah, tidak ada sisa. Kalau subhat, diibaratkan dia membangun rumah, ya, bangun rumah bagus tinggi di tengah-tengah sampah yang mereka siap dikelilingi oleh lalat-lalat melulu yang siap menerima bau busuknya. Ini yang subhat. Kalau yang haram tadi di lautan. Kalau di lautan berarti tenggelam habis. Kalau yang subhat, dia tahu bahwa ini tidak benar. Kalau nggak diambil, sayang orang lain yang ambil. Saya ambil, udah jelas saya tahu. Itu berarti membangun rumah istana tinggi, ya, di tengah-tengah sampah yang busuk, yang banyak lalatnya, di situ yang masuk rumahmu. Kanan kirinya tidak punya tetangga kecuali sampah, di tengah-tengah sampah. Perumpamaan seperti itu. Mudah-mudahan kita sadar bahwa sesuatu itu yang membuat sukses itu adalah membentuk hati yang qanaah, dan itu resep orang kaya. Orang kaya itu resepnya adalah qanaah. Kalau orang yang pasti mengetahui kalau barang siapa yang meninggikan, memuliakan dunia, maka tunggu kehancuran dan kehinaan. Dan barang siapa yang betul-betul meremehkan dunia, niscaya dia akan mulia di sisi Tuhan. Remehkan urusan dunia. Jangan kamu nomor satu. Niscaya dia akan tunduk dan merayumu, ya, untuk menenggelamkan kamu. Waspada terhadap dunia. Karena itu waktu-waktu datang dan menguasaimu, sehingga kamu akan merubah semua, ya, kelakuanmu yang baik berubah, bicaramu yang baik berubah, tabiat yang sabar jadi berubah, tabiat yang terima jadi berubah, karena sudah dikelilingi lalat-lalat dan sampah. Itu amanat. Dan amanat yang paling berat memelihara, sehingga tidak masuk urusan-urusan yang mana urusan dari kita tahu. Baik hambaku, kata Allah, kau pasti dia akan bisa menang dengan setan. Kalau kau menghadapi, kau tidak akan menang. Tapi takwalah kepadaku, karena kau tidak bisa melihat setan dan iblis, tapi aku yang menciptakan, aku bisa melihat. Kalau kau meminta kepadaku dan kamu betul-betul sungguh kepadaku takwa, maka aku yang menciptakan, aku yang membakar dia, bukan kamu. Maka yang bisa mengalahkan iblis bukan manusia, Allah. Orang yang selalu memohon terus berlindung kepada Allah, berlindung kepada ayat-ayatnya, berlindung terus, bukan dia melawan dengan kaku, melawan iblis, pasti terkalahkan. Karena apa? Musuhnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita mohon kepada Allah, niscaya kita akan bisa mengalahkan dengan pertolongan Allah. Pasti dia akan kalah. Apa kalahnya? Orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah, itu satu-satunya yang bisa mengalahkan iblis. Karena ikhlas semata-mata dia beribadah kepada Allah. Kalau lain tidak ikhlas, lain dan lain dan seterusnya dan sebagainya, berarti
dia justru bersekutu, berserikat dengan iblis. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini antara cobaan dunia, antara cobaan iblis dengan amanah. Mudah-mudahan itu semuanya kita bisa memiliki dengan cara-cara, yaitu menjaga bagaimana iblis yang lewat dalam darah tadi. Kuatkan pikirmu, bukan kuatnya mikir. Sekali lagi, jangan kuat mikirnya, kuat pikirnya, pasti akan berpikir. Mudah-mudahan bisa pikir kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mukadimah tadi guru menyampaikan bahwa seorang insan atau al-insanu itu innahu kana zaluma jahula, dalam bodoh dan sesat. Namun dengan adanya menuntut ilmu, maka berubahlah takdirnya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita mencuplik tentang bab dosa, meremehkan dosa kecil adalah pangkal dari dosa besar. Awalnya adalah kehati-hatian, kemudian menjadi ketidaksengajaan, kemudian menjadi dosa kecil, dan akhirnya menjadi dosa besar. Ini yang pertanyaannya adalah, justru dengan kehati-hatian ini muncul adanya dosa kecil sehingga menjadi bertambah dengan dosa besar. Ini dalam hal apa? Kehati-hatian yang bagaimana sehingga bisa muncul hal yang menjadi dosa kecil. Yang jelas, selama kamu mengaji tidak mengetahui ya, apa yang mendapatkan nilai di sisi Allah dan apa yang rugi di sisi Allah, itu pasti banyak kerugian. Bukan hanya dia itu manusia yang bodoh dan sesat, tapi dia sudah dapat emas. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi. Dia tidak tahu keuntungannya dan kerugiannya, jelas rugi. Ya. Jadi iblis tadi itu yang kembali mengalihkan kamu itu agar melalaikan dosa yang kamu anggap tidak berarti, sehingga kalau dikumpul jadi tabiat. Sudah saya terangkan berapa kali, tapi kalian tetap tidak bisa mengamalkan. Bukan saya tidak terangkan, bukan saya tidak ceramah, saya sudah mengulang-ulang. Bahkan kitab ini saya ulang sampai 3 kali. Di belakang, di mana? Di sini. Tapi ketika saat mengamalkan, kamu lupa. Gitu. Saya mengaji. Itu kamu yang ngaji ini ada 3. Apakah akalmu yang ngaji, atau nafsumu yang ngaji, atau jiwamu? Ya. Kalau akalmu yang maju, itu standar kamu hanya bisa ya, berpikir antara halal dan haram. Kemarin ditanyakan oleh
Diterangkan sama Ibnu Athaillah. Pertama itu emosional, yang kedua rasional, yang ketiga spiritual. Ini kuat. Akalnya atau nafsu atau roh. Ritual itu rohani. Ketika emosional yang meledak-ledak itu bisa ditunjukkan orang yang ahli akal. Tentu akal ini ada akal. Tetapi akalnya lemah, pengetahuan lemah, agamanya lemah, maka emosional nafsu ini menguasai akal. Kalau sudah dikuasai ini orang yang sudah tidak punya akal. Kemudian yang dikuasai ini tadi tidak berakal, bicara ritual. Bagaimana orang bodoh bicara ritual? Wong dasarnya pertama agama itu akal, ternyata ditunggangi, ditumpangi dengan nafsu, berarti hilang akal. Kalau hilang akal, apa yang dipelajari? Tulis. Emosional, hawa nafsu. Rasional, lima akal, bisa. Kalau tidak, dikuasai. Akhirnya terjadi orang yang melampaui batas. Ibadah melampaui batas, zikir melampaui batas, ngawur kabeh, karena itu termasuk golongan menggebu-gebu dengan emosionalnya, bukan dengan akalnya. Paham tidak? Pelakunya tidak tahu. Jadi kamu melakukan sikap perbuatan ini, kamu sendiri tidak tahu. Kalau kamu sudah dikuasai tidak tahu. Tapi bagi orang beruntung, ini orang sudah miring, ini orang sudah melampaui batas. Tahu. Apapun pada saat mentok, ya, udah down, nggak kena down langsung. Mulai jenuh, mulai malas, mulai udah. Ya lihat aja anak-anak muda semua yang pertama kebu-kebu baca Al-Quran, nggak ada 3 tahun. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Bahkan sampai mati pun berlaku sabar. Kalau tidak sabar, dia teriak. Tidak sedikit orang yang meninggal tadi karena putus asa tadi. Akhirnya jalan pintas. Ya. Nanti kalau sakit, kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh? Atau saya doain sudah. Yang dimarahi doa. Kalau kamu beramal dan kamu andalkan amalmu, pastikan golongan orang yang lupa dengan dosa. Dan celakalah orang yang sudah melupakan dosanya. Nah, karena tertutup dengan variasi amal, ya, yang sesuatu yang tercela dihiasi dengan amal-amal soleh.
padahal dia itu masih belum bayar utang sama Tuhan. Paham sudah? Kalau orang sadar, pasti itu dia mengetahui dirinya dan siapa Tuhannya dan apa yang diperbuatnya, dan dia akan membayar semua kelalaian. Makanya kalau orang berburu, jangan kepingin jadi wali, jangan kepingin jadi ustaz, jangan kepingin jadi yai. Gak ada yang jadi seperti itu. Saya ingin makrifat, itu gak ada yang jadi. Karena semua yang saya kepingin itu nafsu. Sekali lagi, yang begitu lembut. Ambisi yang tidak mengukur jalan tempuh. Begitu langsung dia sudah memacu kepada perjalanan, jatuh baru 5%. Mateng tapi karbitan gitu. Kan ada buah karbitan yang cepat mateng gitu. Beda yang matang di pohon dengan matang di karbit ya. Jadi apa berarti? Kita bicara bab dosa. Dosa yang dianggap kecil itu justru puncaknya dosa besar. Dosa yang dianggap besar itu kecil. Ini hikmah. Dosa yang dianggap besar manusia itu kecil. Dosa yang dianggap kecil oleh manusia besar. Di mana kecil ini menjadi besar itu di mana? Saya kasih contoh. Dia itu berbicara bohong, khianat. Ya. Satu dosa yang dianggap kecil, gampang diucapkan, gampang dibicarakan, tapi susah ditimbang. Kalau itu masalah, bohong, dusta. Ini asalnya satu. Asalnya satu. Kemudian untuk menutupi alibinya, dia akan berdusta 10 kali. Untuk menutupi dosanya satu ini, dia harus berbohong 10 kali. Sama dengan orang yang berbuat baik tadi, pahalanya 10. Tidak dirasakan dia berbohong 10 kali untuk menutupi alibi. Kemudian 10 kali ini tidak disadari, maka muncul menutupi 10 kebohongan, 100 kebohongan. Hidupnya begitu. Baik hatinya, baik ucapannya, baik pandangannya, ya, baik hasilnya, baik rezekinya, itu semua sudah mengandung kebohongan. Kemudian menghindari kebohongan ini, ya, dihiasi dengan amal-amal soleh, ya, agar kebohongan ini tidak tampak. Yang tampak cuma kulit dan permukaannya. Kemudian untuk menghindari supaya dianggap baik ini, maka dia akan berbicara membuat indah dirinya. Kompensasinya ini adalah hujah-hujah, alasan-alasan yang dianggap alasan itu sangat kuat
padahal tambah menjerumuskan dia sendiri. Ngerti? Maka terhapus yang dinamakan karismatik, dihapuskan sifat kewibawaan. Kamu nggak ada wibawanya sama sekali. Kalau ada orang menghormati kamu, itu hanya melihat statusmu, kamu punya uang. Kalau sama-sama kedudukan dengan kamu, tidak ada yang menghargai kamu. Karena warna sudah kelihatan. Jadi yang menghilangkan itu semua, aura-aura tadi, pancaran-pancaran kebenaran itu menjadi pancaran kegelapan. Beramal apapun kamu hiasi, dengan amalan apapun yang membuat kamu itu seakan tampak, pada semakin menjijikkan, memalukan. Ketika kamu tidak dihargai orang, maka marahmu akan tampak. Nah, ini dosa. Ini dosa. Ini orang berdosa ini. Dihiasi dengan amalan soleh, macam-macam. Tapi semua itu kebohongan. Nah, ini yang diketahui tadi, siapa? Iblis yang beroperasi di dalam. Yang disebutkan tadi 10. Riya tanpa terasa, ujub tanpa terasa. Ya, merasa baik tanpa terasa, merasa bangga tanpa terasa, selalu ingin disanjung, selalu ingin dipuji, selalu ingin dibanggakan tanpa terasa dan tidak dirasakan bagi pelakunya. Sekali lagi, saking lembutnya iblis tadi, si pelaku tidak terasa. Karena munculnya itu bersamaan dengan perbuatanmu. Jalanmu saja sudah bisa dibaca, pandanganmu bisa dibaca, bicaramu bisa dibaca, gerakanmu bisa dibaca. Semua mengandung kebohongan. Karena 10 kebohongan tadi ditutupi dengan 100 kebohongan, sampai mendapatkan tabiat status pendusta. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayati. Ini yang disebut mereka yang sudah kufur kemudian mendustakan lagi ayat-ayat Allah, faulaika adzabul jahim. Siksanya neraka jahim. Sudah ibadah, sudah ngaji, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tapi kenapa masuk neraka? Dosa yang tidak diketahui, ya kan? Saya bisa mengaji karena nafsu, tidak bisa ngaji juga nafsu. Rahmat Allah diberikan kepada orang tadi, dia bisa ngaji, dapat nafsu mutmainnah. Bukan nafsu kepingin dunia, bukan nafsu kepingin harta, bukan nafsu kepingin ini, tidak, mutmainnah, irji radiyatan mardiyah. Datanglah untuk mendapat ridhonya Allah, dan yang mau didapat ridhonya. Mencari ridho dapat ridho mardiyah. Kalau tidak berlaku ini, maka terus berlanjut
ibadahnya penuh dengan dosa, amalnya penuh dengan dosa, akalnya penuh dengan dosa, hatinya yang sudah dikuasai oleh dosa. Apa itu penyakit? Bukan orang alim. Ya, orang alim punya. Kalau dia tidak sadar, tidak teliti di dalam memahami itu, pasti terjerumus dia di dalamnya. Yang mana dia hanya butuh pengakuan. Butuh pengakuan ini sudah jatuh martabatnya di sisi Allah. 1 juta atau 1 dunia manusia membencimu, ya, yang ditakutkan Allah tidak membencinya, tidak ada artinya satu dunia membenci. 1 dunia menyebut namamu, membanggakan kamu, tapi Allah membenci. Masalah. Jangan tertipu. Maka disebut mama akramakum indal Allah. Lillah wa billah. Karena Allah, kehendak Allah. Wa fillah, jalan urusan Allah. Itu yang susah dikaji. Kalau sementara ya kami bicara hukum, supaya disebut saya ini orang yang sedekah. Berapa kali saya memberi sesuatu, tidak perlu bicara. Sama dengan seperti ini rokok. Gus mau rokok enggak? Rokoknya enggak dibawa. Yang benar. Gus butuh rokok. Ini rokok. Niat dan amal bersama. Tahap yang khawatir. Nanti saya belikan ini salah. Begitu. Saya nanti belikan ini makanan itu salah. Tidak ada yang salah. Apapun yang diberi tidak ada yang salah. Mau dimakan atau tidak dimakan tetap berharga. Kau punya nasi bungkus, kamu cari orang untuk kasih makan gak ketemu, ya. Taruh aja di masjid atau taruh saja di bangku terminal. Besok tidak ada 1 jam hilang. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang disia-siakan oleh Allah. Nah, antara niat dan kesempatan. Kamu punya niat, tapi tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi. Kesempatan banyak, tapi kamu niat tidak ada, tidak akan terwujud. Maka niat dan amal harus bareng. Kalau bicara ini masih bagian kecil saja bab dosa, dan tidak dianggap itu dosa kecil selama itu terus menerus, maka itu dari dosa besar.
niat dan kesempatan. Yang jelas, menunda saja kebaikan sudah sifatnya dosa. Menunda kebaikan itu sudah termasuk golongan kelalaian, dan kelalaian itu adalah sifat dosa. Kalau ini sudah dibiasakan, maka terwujud kebiasaan ini disebut tabiat. Kalau sudah tabiat, tidak ada obat. Andai kata sembuh satu hari, akan muncul dalam waktu yang sangat singkat dan tidak bisa disebut dosa, ya, dosa kecil tidak, besar. Tapi dosa besar itu menjadi kecil ketika kamu menyesali perbuatanmu itu sangat tercela. Kecil bagi apa? Enggak peduli. Bisa amalmu sebesar gunung emas, tapi tidak berharga di hadapan Allah. Tapi dengan 1 sendok gula tepung yang kamu berikan kepada semut lebih berharga dari emas 1 gunung. Tentu kamu kan dengan sedekahmu banyak seperti gunung itu, kamu berbangga dirimu dengan amal itu. Sedangkan orang yang 1 sendok dengan semutnya itu, dia benar-benar merasakan rezeki Allah dititipkan kepadanya, diberikan kepada makhluknya. Hati-hati. Jangan sampai bangga dengan amal. Celakalah orang-orang yang bangga dengan amalnya, karena itu adalah orang yang sudah tertindas dengan nafsunya. Bangga dengan amalnya itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya tanpa disadari oleh pelakunya. Halusnya mal'un laknatullah ini iblis. Kalau dari itu nggak laku. Orang soleh saja nggak mau. Kalau saya bicara ini, bicara tentang prinsip tentang ini, maaf. Jangan marah. Karena itu adalah Al-Quran, hadis yang disampaikan. Tidak boleh ada sistem-sistem yang sifatnya tendensi, yang sifatnya siasat, yang sifatnya itu menginginkan. Kalau tolak ukur kamu ngaji tadi karena merasa tidak punya uang, kamu menjadi minder atau mundur, kamu yang termasuk orang yang cinta sama dunia. Begitu kamu dapat harta, mendapatkan pemilikan, kamu di depan sebagai orang nomor 1. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa, minder, rendah, mundur, di belakang, sembunyi, itulah orang walaupun miskin cinta dunia ini.
ukur orang ngaji tadi bukan ukuran materi. Kalau yang maju tadi rohani, rohani itu butuh makan, rohani itu butuh ilmu, nafsu, butuh harta, butuh nikmat, butuh kepuasan, butuh kebanggaan, butuh sombong, nafsu. Agar untuk menundukkan, agar bisa menjalankan dengan sewajarnya. Agar kalau rohani tidak, ritual Allah sudah mendidik. Walaupun dia raja, kayanya seperti Nabi Sulaiman, miskinnya seperti Nabi Isa, rukuk sama, sujud sama, duduk sama, nggak ada beda. Kalau kamu masih tingkat-tingkatan yang mana membedakan, ini rukuknya beda mungkin. Kalau orang nggak punya mungkin tengkurang. Kalau orang kaya cuman hormat begini saja. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah wa'bud, sembah Tuhan. Manusia jangan punya rendah hati di hadapan manusia, jangan kecil hati di hadapan manusia, jangan merasa dia itu orang besar di hadapan manusia. Tidak ada yang besar bagi orang yang takwa. Jangan takut kehilangan. Nah, awas menggantungkan sama seorang, menggantungkan sesama manusia, itu sudah syirik kufur. Yang tahu kamu sendiri. Jangan-jangan nanti saya ditinggal, jangan-jangan saya nanti dipisah, jangan-jangan saya nanti tidak dapat jatah, jangan-jangan nanti saya nggak disumbang lagi. Mampus sebelum mampus, mati sebelum mati. Kenapa tidak menyadari? Kalau kita memang betul nggak mampu, betul kita nggak ada, ya kita tunjukkan bahwa kita punya itikad yang baik. Itikad saya ingin belajar. Jangan merasa bahwa surga itu hanya milik orang kaya. Raja Fir'aun juga kaya. Korun itu gudang emas, kaya. Surga itu kalau dia kaya diberikan oleh Allah, dia tahu itu amanat, dia tahu bagi dermawan, bagaimana dia pemurah, murah hatinya, murah senyumnya, murah hartanya, murah maafnya. Bila yang gak punya tadi menyadari juga keberuntungan yang besar, neraka itu jauh dari dia karena tidak ada bahan bakar bagi orang gak punya rumah. Apa yang dikisah? Pandangan yang mana dianggap miskin, pandangan mana yang dianggap kaya. Yang dianggap kaya tadi adalah orang-orang yang miskin pun takwa, yang kaya pun takwa. Begitu.
Jangan terang. Kalau memang kamu berantak, apa kamu nomor satu? Atau kamu duduk di depan, paling depan itu nomor satu? Apa yang di belakang itu nggak nomor 100? Bukan ukuran. Orang yang mulia, aku akan mengetahui, kata Allah, dari satu persatu siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka, siapa yang ahli dusta, siapa yang ahli khianat. Itu semua akan tampak nanti sesudah kita dikubur. Maka lakukanlah yang menghindari dengan sesuatu yang saya katakan berkali-kali. Maksiatnya hati ini lebih besar daripada maksiat lahir. Karena maksiat hati tersimpan terus dan berputar terus kasetnya. Maksiat lahir dilakukan selesai. Betul. Hati-hati dengan maksiat hati. Nah, maksiat hati berjalan terus dan itu kamu telah dikuasai sehingga kamu hilang akal. Mungkin badanmu hancur remuk karena banyak puasa. Ya, tinggal kulit sama tulang, itu gampang kembalinya. Kamu makan sehat, olahraga, kembali normal. Tapi rusaknya hati nggak bisa diobati begitu saja. Mudah-mudahan itu paham. Apa yang kita miliki semua adalah bentuk amanat. Dan hukumnya menghilangkan sifat buruk hati, iri, dengki, ujub, riya, sombong itu wajib, bukan sunnah. Kalau kita tahu punya penyakit hati, wajib untuk menghapus, karena itu sifat sumber dosa. Kalau sumber dosa tadi tidak dihapus, itu akan merebak kemana-mana. Kenapa saya kok begini? Kenapa saya begini? Gitu. Dan jangan nunggu besok. Itu baru level-level yang kita turunkan dari syariat. Fikih saja, syariat saja udah nggak beres. Bagaimana kamu teliti dengan dosa? Syariat saja belum teliti. Maka yang kamu ikut tadi, jangan ngaji karena orang lain. Oke? Jangan kamu itu ngaji rajin, saya ikut rajin. Gak perlu. Gak perlu. Kamu punya pendirian sendiri kok. Jangan pernah merasa bersaing di dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak ada saingan. Ada yang dari pagi sampai pagi, pagi sampai pagi, ditanya nggak ngerti. Ada yang datang sebentar, 2 menit, pulang.
Ilmu diletakkan cerdas, bukan ilmu diletakkan hafalan. Sampai betul-betul mengetahui, oh ini salah, ini nggak benar. Tapi kalau emosional itu sudah besar. Di dalam hati ini umpamanya volume tanah air, ya, tanah air, angin itu kecil, apinya udah besar. Jadi tidak mampu air untuk nyiram, tidak mampu tanah untuk menguasai, tidak mampu angin menembus besar. Bagaimana akal berjalan? Apalagi keinginan dunia itu nomor satu. Ya sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nunggu takbir 4 kali saja kata Imam Syafi'i, alias sembahyang mayit. Dengan sederhana. Ya maka itulah. Itu bicara dosa tadi. Yang tadi kamu minum saja. Kalau untuk syariat sudah bismillah, balik lana, minum selesai. Tapi kalau untuk hakikatnya, orang-orang yang takut kepada Allah, setiap yang gerak lidah gerak itu dia nyebut. Dia setiap menelan barang sekecil apapun di dalam tenggorokannya, itu dia ada yang menggerakkan malaikat, dia harus menyebut, harus menguji. Sampai demikian ketelitian seseorang yang selalu merasa diawasi Allah. Nah, kalau kita nggak sampaikan tadi, saya mati kapan pun dia akan paham. Bukan langsung berdiri, bukan. Bukan. Kamu berdiri, saya lihat. Kamu berangkat, baca bismillah. Bagaimana berkah? Jalanmu saja enggak berkah. Ini kalau tidak disadari, tidak teliti, ya sampai kapanpun. Apalagi lari-lari dia. Ya mudah-mudahan itu sudah merupakan nasihat-nasihat yang sangat berarti. Ya. Kadang-kadang saya nasihat saya sendiri. Saya bicara itu bukan nasihatin kamu, saya nasihatin sendiri. Karena nanti apa yang saya nasihatkan akan kembali. Saya enggak mau. Semua ucapan saya, mau tidak mau, harus tercatat di Lauhul Mahfuz dan tercatat oleh malaikat. Yang nanti jadi lembaran yang kamu harus baca sendiri. Ini harus sadar. Jadi jangan kamu seenaknya sendiri hidup ini. Semua ada pertimbangannya dan perhitungannya, dan ada sanksinya. Jadi orang yang selamat tadi, yang betul-betul ingin selamat tadi, tidak lain sangat cinta kepada taubat, gemar rajin bertobat dibandingkan rajin minta-minta. Dan orang rajin bertobat sudah jelas itu tanda-tanda
orang yang akan mendekati tanda-tanda dicintainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.